Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan recording cara apa ya, acak ya, karena kan saya butuh belajar untuk persiapan kuliah program master, dan jujur udah lama, ya mungkin berapa tahun belakangan ya, saya udah lama sekali lulus kuliahnya juga. Nah, jadi saya harus belajar lagi untuk persiapan masuk program master. Jadi di sini ingin belajar tentang fisika dasar ya, tapi biar lebih menyenangkan ya saya record, nanti mungkin saya juga di platform YouTube mungkin atau video yang lainnya. Jadi silakan teman-teman kalau berminat ingin mengikuti atau lagi sedang waktu luang pengen menyimak ya dipersilahkan. Ya. Baik, langsung aja ya. Ini kita belajar fisika dasar ya. Ini fisika dasar, buku karangan Mikrazuddin Abdullah, Profesor Fisika ITB 2016 ya. Kita langsung aja di sini langsung ini ada kata pengantar. Di sini daftar isinya ada besaran dan satuan, besaran gerak. Ini masih mirip materi SMA kalau nggak salah. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin sudah atau baru lulus SMA ya ini masih hangat. Atau yang masih SMA bisa ikut juga sih. Karena materi memang mirip sekali. Ada gerak dua dimensi, gaya gerak kerja dan energi, momentum. Nah ini mirip materi SMA sama sekali ya. Ada gravitasi, benda tegar, elastisitas, fluida. Ya. Terus ada kalor. Ini materi kelas 12 SMA kalau zaman saya dulu ini, gas termodinamika. Tapi walaupun mungkin kayak bab-babnya mirip, belum tentu pendalaman materinya sama persis. Bisa jadi bisa lebih membahas lebih dalamnya. Oke, karena saya di sini sifatnya belajar dan mengulang kembali. Karena saya dulu udah pernah belajar, jadi saya akan lebih cepat ya. Jadi mungkin tidak terlalu berlama-lama. Besaran satuan, oke ini harusnya masih ingat ya. Jadi ini dengan kata pengantar ya. Nah ini ada kata-katanya ya. Besaran fisika, oke, fisika sangat penting. Oke, diukur biasa. Lalu besaran dan satuan. Nah di sini ada besaran pokok itu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Lalu mengukur panjang benda, mengukur massa kan ya seperti itu ya. Tujuan ya teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut bisa di pause videonya lalu dibaca sendiri ya. Lalu besaran dan satuan ini ada turunannya. Oke. Ya seperti itu. Oke. Oh ya ini untuk penggunaannya. Ini mirip buku anak SMA ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin lama sudah belajar fisika, pengen mengingat kembali nih dulu pernah belajar apa aja. Jadi ini cocok ya untuk dilihat ya video ini. Ada besaran dan satuan masih sama, jadi membahas besaran satuan. Oh ya, untuk teman-teman yang merasa boring atau tidak terlalu nyaman dengan pembahasan ini, bisa di skip saja video ini atau berkomentar ya. Silahkan menetapkan nilai satuan ya, mengenai kayak pelajaran anak SMA ya. Tujuan saya belajar untuk memberikan kembali ingatan, jadi mungkin kalau tidak secara detail atau harus nggak dibaca terus-terusan ya mohon maaf. Ini ada jadi ya, apa ini satuan massa. Oh ya, massa itu satuannya apa? Kilogram ya. Ini duplikatnya ya, standar disimpan di National Institute of Standard and Technology NIST ya, Amerika Serikat. Satuan waktu, oke. Nah, oke kita baca ini aja, kan ini menarik nih.
Pada konferensi umum tentang berat dan pengukuran ke-13 tahun 1967, telah ditetapkan bahwa standar waktu 1 detik didasarkan pada frekuensi gelombang yang dipancarkan atom cesium dengan nomor atom 133 dipilih sebagai atom standar karena frekuensi gelombang yang dipancarkan dapat dihasilkan dengan mudah dan dapat diukur dengan ketelitian sangat tinggi. Cahaya yang dipancarkan atom cesium 133 berosilasi sebanyak berapa ini? Oke, ada titiknya ya. Ini 1000 juta, oke, miliar ya. Jadi sekitar 9 miliar ya. Benar kan? 1000 juta miliar, oke. Kali dalam 1 skon. Dengan demikian, 1 skon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh gelombang yang dipancarkan atom cesium 133 untuk berosilasi sebanyak ini tadi ya, sekitar 9 miliar kali. Oh, ternyata 1 detik itu ya tidak ngasal ya. Bukan ada apa ya, matahari terbit lalu terbenam sampai terbit lagi diukur 12 jam lalu dibagi-bagi sampai menjadikan detik ya, ternyata bukan itu ya. Tapi di sini ada dasarnya itu ada tentang adalah apa ini tadi frekuensi gelombang yang dipancarkan atom. Nah. Oh ya, saya juga baru tahu ya kalau sedetail ini. Nah, dengan angka sekian, jadi waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali ya, dengan frekuensinya sekian, luar biasa ya. Jadi pertanyaan lebih lanjut adalah kalau misal bukan cesium, nah pasti beda kan. Nah, misal ada mungkin pernah dengar gelombang yang dipancarkan dari atom mungkin uranium atau atom-atom radioaktif yang itu pasti beda ya. Oke, ini lumayan ya. Ternyata dalam fisika itu ada namanya standar. Teman-teman, untuk misal saya salah dalam memberi penjelasan, bisa dikoreksi ya, karena di sini saya belajar ya, bukan untuk memberi pembelajaran. Jadi, oke. Untuk produksi waktu standar, nah ini cukup bagus sih kalau dibaca detail. Silakan teman-teman bisa pause kalau ingin lebih detail lagi membacanya. Saya mungkin agak percepat. Oh ya, ini ilustrator alatnya ya, ilustrasi dari alatnya. Oke, berikutnya adalah bab besaran dan satuan. Ya, ilustrasi satelit lah. Dari tadi besaran satuan terusnya. GPS. Oh ya, menurut teman-teman lebih baik saya seperti ini atau saya bacakan urut seperti mendongeng. Sebenarnya kalau untuk didengarkan itu lebih enak dibaca urut. Tapi karena ini saya belajar ya udah seperti ini. Tujuannya ya tadi mempercepat aja. Mungkin nanti kalau saya berniat bikin video lebih proper lagi, saya bacakan secara urut seperti apa ya, mendongeng sih. Oke, di sini ada jawaban, pada atas ada soal. Oh iya. Diameter sebuah atom adalah 3,2 kali 10 pangkat 10 meter. Nyatakan diameter tersebut dalam awalan yang terdekat. Oke, caranya adalah 3,2 kali 10 pangkat 10 meter. Jadi 0,32. Oke, dia dengan pangkat min-nya di ini ya. Jadi min 10 jadi pangkat min 9, maka jadi 0, sekian meter, maka sama dengan 0,32 nanometer. Oke, ya iyalah balik ke awal ini. Jadi 320 meter. Sebenarnya ini cukup rumit sih. Kalau cara saya mungkin lebih cepatnya adalah bagaimana pangkat min 10 ini dijadikan pangkat min 12 ya. Berarti dia tinggal dikalikan berapa? 10 jadi 12, dia dikalikan 100 di sininya. Jadi 320 pikometer. Harus diribetin seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, dalam di penulisan itu ada apa aja. Jadi di satuan itu mungkin yang sering kita dengar itu adalah meter ya.
Lalu seperseribunya adalah namanya milimeter. Kalau punya penggaris pasti tahu satuan terkecil ada milimeter. Nah, seperseribunya lagi ada namanya mikrometer ya. Kalau ini namanya M, ini mm. Kalau mikrometer tuh seperti ini kalau nggak salah ya. Lalu di bawahnya lagi ada nanometer. mm. Lalu di bawahnya lagi adalah pico atau PM. Nah, tulisan piconya benar atau salah tadi coba dikoreksi ya. Jadi di sini tiap turun ini adalah kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ya, dikalikan ya. 10 pangkat min 3. Ada min 3, min 3, min 3, min 3. Sama dengan min 12. Jadi dari meter ke sini adalah jadi 10 pangkat min 12. Nah, seperti itu ya. Maaf, salah. Maksudnya kalau ya penulisannya benar sih. Kalau 1 pikometer ke meter jadi 10 pangkat min 12. Tapi kalau misal eh, dari meter turun ke bawah harusnya dikali ya. Maaf saya salah. Jadi ini berarti bentar, yang lebih benar tuh gini. Jadi kalau dia turun ke bawah panahnya ini adalah dikali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 ya. Maka di sini bukan min. Jadi kalau ini dari meter ke sini ada dikali 10 pangkat 12. Sehingga dari yang di sini pangkatnya minus 9 dikali 10 pangkat 12 maka dia ketemunya ini ya. Atau kalau di sini lebih digampangkan, kalau 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 12 ya hasilnya 1 kan. Atau 10 pangkat 0. 1 kali 320 ketemu 320. Oke. Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, lalu konversi satuan. Ya, konversi satuan itu mengubah satuan mirip yang kita lakukan di sini ya. Nah, misal waktu ke sekon, waktu ke jam kayak gitu ya. Untuk mengubah satuan. Selanjutnya ada pengukuran. Wah, gambarnya bagusnya ada gambar bayi. Oke. Kita percepat aja ya. Pengukuran panjang. Lalu pengukur apa nih? Oh ya, panjang curve. Besaran dan satuan. Lalu jangka sorong. Oke, yuk. Untuk sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut, silakan videonya di pause ya. Di sini mungkin sedikit lebih cepatnya. Nah, di sini ada beberapa ukur itu. Ini jangka sorong ya, dengan skalanya. Di sini, oke, silakan di pause. Besaran dan satuannya masih seperti ini ya. Ini juga kalau ya. Jadi jangka sorong itu bisa untuk mengukur ketebalannya, atau bisa juga untuk mengukur diameter. Nah, ini namanya micrometer stroke. Jadi micrometer stroke ini ada yang bentuknya seperti ini, dia diputar ya skalanya. Kalau ini baru lihat nih ada kayak apa ya? Pak, ini ada tekanannya juga ya. Oh, yang tengah ini kurang tahu ya, kurang familiar. Oke. Tapi kalau yang ini dia digital ya. Untuk angka ketelitiannya dan sepertinya. Oke, mungkin pengembang pertama ini, pengembangannya lagi yang terakhir ini. Ini udah ada digitalnya. Sekali lagi kalau salah dikoreksi ya. Silakan berkomentar di kolom komentar atau ada waktu saya baca. Skala tetap, nah ini cara pembacaannya. Mungkin untuk teman-teman yang di SMA penting sekali ya untuk belajar ini, karena seingat saya ini materi pelajaran di SMA ya, kelas 10 kalau nggak salah.
Oke, lalu ini ada alat apa? Mikroskop. Oke. Nah, ini sama-sama mikroskop. Yang ini mikroskop optik ya. Kalau ini kayaknya SEM deh. Scanning elektromagnetik. Bener nggak? Coba kita cek. Optik, oke. Dan mikroskop elektron. Iya. Scanning elektron mikroskopnya, SEM tadi ya. Jadi kenapa? Karena ada batasan untuk dengan optik. Optik itu dia memiliki apa ya, panjang gelombang tertentu. Saya lupa angkanya berapa. Nah, untuk benda yang lebih kecil lagi itu susah kalau dilihat pakai panjang gelombang cahaya. Maka dia butuh panjang gelombang yang lebih kecil lagi, yaitu panjang gelombang elektron. Makanya dia pakai elektron mikroskopi. Tentu aja tampilan yang dipancarkan beda ya. Kalau gelombang cahaya kan ada warna-warnanya biasanya. Walaupun kecenderungannya sih kalau kita melihatnya itu ya putih aja ya. Misal dulu saya praktikum di bawang merah di Iris, yaitu warna putih aja, cuma ada struktur-strukturnya yang kayak tembok atau apa ya, kayak tumpukan batu bata ya. Itu tergantung irisannya melintang atau membujur. Dengan elektron. Lalu ini apa ini? Nah ini pakai SEM nih kayaknya, scanning elektron. Oh nanopartikel kan, kecil banget. Nah kecil nih. Oh ini kecil-kecil banget. Lalu ini alat pengukur dan neraca. Oke, neraca langka. Oh, ini ya, bentar, neraca kayaknya seru deh. Ini sama dengan atau kita kenal dengan timbangan ya. Ini paling umum. Terus, oh ini bentuknya neraca langka ya. Hmm. Jadi dia kayaknya skalanya bentuknya kayak busur. Lalu ini juga, tapi ini namanya apa? Neraca Ohaus, oh ini Ohaus. Dulu di lab juga pakai ini. Jadi dia ada tiga kalau nggak salah. Skala atas, tengah, sama yang bawah ini. Lalu yang ini elektronik terbaru. Nah ini biasanya lebih presisi. Bergantung juga dengan apa ya? Biasanya kalau dia penelitiannya semakin bagus itu mahal. Mungkin teman-teman bisa beli ini di toko online. Itu ada harga yang murah, harga yang mahal. Biasanya digunakan untuk apa? Kalau orang yang sedang diet, dia pengen nimbang nih mau makan misal nasi berapa gram, daging ayam berapa gram, dia bisa pakai ini. Karena lebih mudah gitu. Coba bayangkan kalau harus pakai ini susah kan? Eh, Harus geser-geser skalanya. Kalau ini tinggal potong atau tinggal bentuk taruh oh, berapa gram gitu. Nah nanti tinggal dimasukkan aja ke skala nutrisi yang dibutuhkan. Jadi misal dia sehari butuh makan berapa gram, tinggal lebih enak. Jadi alat ini juga cukup murah kok. Cuma tadi bedanya kalau untuk skala praktikum biasanya butuh presisi tinggi, jadi mungkin lebih mahal. Karena bayangkan sedang reaksi kimia nih, beda campuran 1 gram itu menghasilkannya beda banget nanti ya. Misal praktikum tentang kekentalan itu pasti ya beda kekentalan antara misal 10 mili dengan 10 gram garam dengan 12 gram garam. Nah, itu kan beda. Atau lebih yang presisi lagi ya mungkin kalau skalanya udah ini ya, bahan radioaktif. Kalau dia pakai ditimbang juga. Tapi kayaknya enggak deh. Atau enggak tahu ya. Teman-teman di luar hujan. Saya kurang tahu suara saya apa masih terdengar. Tapi sepertinya sudah kalah ini. Jadi mungkin recordingnya saya cukupkan aja sampai di sini ya. Ini kurang tahu udah berapa menit ya untuk recording. Berapa menit? Coba kita cek udah 19 menit sih. Tapi sayang banget kalau belajar cuma nyampe sini, cuma di luar hujan ya. Oke, baik teman-teman, gitu aja untuk hari ini. Nanti
ada lain kesempatan saya lanjutkan tentang ukuran waktu. Jadi mohon maaf untuk waktunya. Assalamualaikum.